Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita masih diizinkan Allah hadir di masjid untuk menjalankan ibadah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Dan yang sangat luar biasa adalah nikmat iman. Bu, boleh terang Bu? Nah, itu yang perlu. Ndak bah menyenda Bu. Ya. Senang lah menyandalnya. Jadi nikmat iman dan nikmat sehat itu luar biasa itu. Sehat banah badan. Kalau iman itu turun, nya imanku turun naik, yazid wa yankus, yazid wa yankus, naik turun. Iman itu akan naik dengan taat dan takwa. Iman itu akan turun dengan maksiat dan dosa. Padahal sehat, tapi iman itu turun. Itu tidak ada harapan tiba di masjid itu. Atau iman le kue, tapi badan itu tak boleh saya sakit, tidak ya bisa dah. Jadi kedua-duanya alhamdulillah masih ada di awak. Alhamdulillah. Mari kita syukuri hadir selalu di rumah ibadah, menjalankan ibadah, insyaallah bernilai ibadah. Karena salah satu ibadah adalah Allah penyebab memberikan kita surga, ketemu dengan Allah. Al-Kahfi, boleh dilihat itu 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih
siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, dengan Rabbi Tuhannya, falyaman amalan solihan, maka dia harus beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan dipersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah selalu istiqomah, selalu hadir di majelis ilmu dan di rumah ibadah, insyaallah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang sama kita hormati yang hadir, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang selalu kita istiqomah dalam menjalankan ibadah, rahimakumullah. Semoga kita yang hadir ini diangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya, dan semoga dihapus seluruh kesalahan dan dosa kita oleh Allah. Semoga kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sebutkan tadi itu hadis ya Bu ya. Diangkat derajat kita itu satu langkah kaki kita diangkat derajat kita. Satu langkahnya lagi dihapus kesalahan kita. Harta yarji' sampai kita kembali pulang. Bang kok sering-sering disampaikan, diucapkan, karena ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Jadi ibu-ibu elok-elok mengecek, apalagi kalau anak cucu jangan menyumpah nak. Karena ucapan itu doa, diijabah Allah itu. Doanya terkabulkan, karomah di dunia. Ini doa ibu-ibu itu terkabulkan. Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Jadi sangat penting sekali. Sini kan ibu-ibu solehah semuanya, bapak-bapak soleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita yang kemarin, pembahasan yang kemarin itu masalah membahas kitab hadis Bulughul Maram. Pembahasan yang kemarin itu bicara masalah tentang ibadah puasa sunnah. Kalau ingin mencari siaran ulangnya boleh dilihat di YouTube. Buka saja nanti Herman Tanjung, ada di sana. Kita sebelum ke sini tadi nonton dulu, saya lihat pembahasan petang. Tidak ada Bu, boleh saya lihat. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis, kitab hadisnya, peringatan untuk kita sebagai umat Islam, terutama orang yang beriman, untuk menghindari diri kita dari sifat-sifat tercela. Paralu sangai, karena nanti sifat-sifat itu yang akan menghancur leburkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau istilah Minang namanya awak ibadah, tapi ibadah awak tidak ada manfaat, samuh jo arang abi basih binaso, minyak abi sambah tak lama. Kalau bahasa kamu namanya wazir, gitu. Awak tidak ingin seperti itu. Tentu ingin kebaikan kita punya nilai di hadapan Allah. Kalau tidak ada nilai itu kan nanti kan kita bahagian dari orang-orang yang zalim, orang yang tercela. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang ke 1521. Pertama sekali, bahaya sifat dengki. Dengki tahu? Tuh. Bayo babayo.
bahayonyo. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasadah, kata Nabi, jauhilah olehmu sejauh-jauhnya sifat hasad. Iyyakum wal hasadah, tidak boleh dake, apalagi kalau ditaruh, apalagi kalau dikembang biakan, tidak boleh. Sejauh-jauhnya. Mangkok mode itu kata Nabi, fa innal hasada, sesungguhnya sifat hasad itu yakulul hasanah, memakan kebaikan. Laya dojo kebaikan yang awak lakukan, kalau awak hasad habis. Maka tidak ada guna itu dah. Jadi kebaikan kita itu tidak ada manfaat kalau hasad. Kalau tidak hasad, tidak. Kama ta'kulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakar yang kering. Nah gitu. Kayu bakar atau saruk yang karyang itu atau yang masih itu yang namanya tuh tidak basah doh, kan capek dimakan api doh, habis selesai menjadi abu sedoe. Seperti itu kebaikan yang kita lakukan, kalau seseorang itu hasad habis. Lainnya berbuat baik, tapi kebaikan itu habis. Dia sholatnya habis. Dia puasanya habis. Kenapa? Dia hasad. Maka tidak boleh. Iyyakum, kata Rasul, jauhi sejauh-jauhnya. Bahaya hasad itu. Hadis yang ke 1521. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Berbahaya, ini tidak boleh. Ada kabarnya Bu? Boleh. Jadi hasad adalah sangat membahayakan terhadap amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi tolong sekali lagi kaum muslimin umat Islam tidak boleh awak hasad ke orang lain. Yang sering awak menyebut namanya iri dan dengki, kan gitu tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah merusak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu hadis yang pertama yang disampaikan oleh Rasul. Hadis ini adalah sahih karena dari Abi Hurairah kemudian baru Rasul. Jadi dekat. Dari Rasul Abi Hurairah. Gitu. Langsung ke Abi Hurairah, langsung disampaikan. Maka jauhi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, bahaya sifat hasad, dengki. Yang kedua, sifat zalim. Hati-hati itu. Kalau dalam hadis yang lain, wa zalimun la yantahi, termasuk salah satu di antara yang 6 kriteria yang merusak dan menghancurkan amal ibadah. Sittatu asya, ada 6 yang menghancurkan amal ibadah seseorang itu, tuhbitul amal. Salah satunya adalah wa zalimun la yantahi, sifat dan sikap zalim yang tiada hentinya. Nah, zalim. Kalau di sini dijelaskan oleh Rasul bahwa dari Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma, takutlah engkau bahaya zalim, waspada dan hati-hatilah terhadap kezaliman. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman itu, zulumat yaumal qiyamah,
nanti akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ini sangat bahaya sekali. Hari kiamat, tetapi orang-orang yang zalim itu dia mendapat hukuman, diantaranya adalah gelap gulita. Sedang dake nantarang sewa bajalan le payah yo. Kalau di kampung-kampung namanya gelap gulita, namanya kalam pici namanya itu. Kalam pici itu yo sabana kalam. Lampu ndak ada, bulan ndak ada, bintang ndak ada, senter ndak ada, korek api ndak ada, sialah ya. Awak berjalan di situ. Boleh kalau meniti jembatan lo. Ba kira-kira tu bu. Laki nang kalam pici itu. Nah, cubalah tu. Yo sawana kalam, apalagi nanti di hari kiamat. Luar biasa. Jadi kezaliman yang awak lakukan semasa hidup di dunia ini membuat nanti orang-orang itu mendapat hukuman, diantaranya satu, dia gelap gulita di hari kiamat nantinya. Makanya hindarkan kezaliman. Zalim itu bermacam-macam. Zalim terhadap diri, zalim terhadap diri, ukuran makan doa ndak makan doa, tu zalim do. Ukuran lalok ndak lalok do, watanggang saya sampai pagi, zalim do. Ya, maniayo diri. Adolo bagai demonstrasi kok ndak makan, yo mati dibuatnya. Itu ndak betul demonnya itu. Kok demonstrasi silakan demon, tapi jangan sampai ndak makan loh. Makan tuh kebutuhan jasmani awak. Kalau ndak makan yo sakit le talok, tanggunglah sakit itu. Kok ada mau orang mau be kok ndak makan, ada ceritanya. Kalau ndak makan bagus menyampaikan inspirasi awak. Ukuran ibadah, kok ndak zalim itu terhadap diri. Kenapa? Mungkin kini elon dapat belum menikmati siksanya, tapi nanti di akhirat akan datang, dan itu pasti. Terhadap diri, zaliman terhadap orang lain. Tanya orang gara-gara hawa. Coba salah, calik salah kira-kira. Pokoknya sampai tanya tetangga hawa. Makanya salah satu menjaga, nanti akan kita kupas insyaallah. Salah satu menjaga tetangga itu, jangankan menjaga perbuatan dan menjaga doang saja deh. Ibu masak, tapi masakan tu wangi, tak bau tercium sakuliliang. Kecek Nabi banyakan kuah bagian ke tetangga. Kan nancak tu. Kalau ada masakanmu itu, kata Rasul, yang harum semerbak, tercium ke tetangga, demi menjagoi duang tetangga tu, kan tercium dia tu, de sambal mama kalau yo wangi tu. Banyakan kuah gian ke tetangga. Tapi jangan jujur wanah lo, kuah saya. Saleh lah daging agak sakit gitu kan. Jangan laba-labi ada awak baru nih, tidak boleh, jangan seperti itulah. Sebaiknya kita bagi saja. Nantinya begini kata Nabi, makanan untuk satu orang cukup untuk 2 orang, makanan untuk 2 orang bisa atau cukup untuk 3 orang, makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang, dan begitu selanjutnya. Karena Allah yang mencukupi rezeki itu. Kadang-kadang sasuak dusuk cukup ketiga bersandao tu, kenyang baru itu. Nikmati. Ya kalau memang kita memasak makanan, bagikan saja. Tidak apa-apa. Allah akan memberikan. Apalagi kalau ibu tu puasa, bapak tu puasa. Mau agih pabukuan ke orang. Ibu tidak puasa dah, tapi ada yang awak agih orang yang puasa, ibu mendapat pahala puasa. Siapa bagi pabukuan kepada orang yang puasa, dia mendapat pahala puasa seperti orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Kan luar biasa tuh.
Ibu-ibu tuh banyak amal pahala, banyak sekali. Itu kan mudah itu. Nah, jadi oleh sebab itu begitu menjaga, tuh menjaga hidung saja tuh, hidung tetangga. Apalagi kalau tetangga itu tidak sempat masak, atau memang tidak ada yang dimasak, nyodoh itu, tahu-tahu ada mantan sasai dua sai, masya Allah, syukur yang tiada tara itu, Bapak Ibu, tidak bisa diungkapkan. Jadi oleh sebab itu maka tidak boleh zalim. Itu bahagiannya, itu menjaga itu. Ini kadang-kadang kan awak tetangga ko menyapu ke rumah halaman tetangga gitu. Kadang-kadang macam-macam saja. Ya namanya apalagi kalau tinggal-tinggal di kompleks gitu kan. Di sini tidak kompleks nah. Yang penting kata Rasul tidak boleh zalim. Apalagi kezaliman itu terhadap Allah, merusak agama, merusak ajaran-ajaran yang sudah jelas kesohihannya. Hati-hati kita, jangan sampai. Jadi kata Nabi, kezaliman adalah termasuk membuat zulumatul yaumal qiyamah, kegelapan nanti di hari kiamat. Hari kiamat. Kita bermohon dan berlindung kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tidak kuat Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu bahagian daripada yang kedua, yaitunya bahaya sifat zalim. Hadis yang kedua, yang tadi dengki, sekarang adalah zalim. Dan kebetulannya boleh. Termasuk zalim kepada anak, zalim terhadap istri, zalim terhadap suami. Suami pergi kerja, pulang tu pasti lapar tu, nasi nak ada. Atau suami tiba awak masak dulu. Seharusnya tak masak dulu doh. Lah masak. Suami itu pulang kan untuk makan. Kalau tidak jangan makan di luar. Kan bisa dia makan di luar itu. Itu caranya. Makanya nanti termasuk kesetiaan dalam rumah tangga itu adalah keharmonisannya, bagaimana tetap menjaga antara suami dan istri. Kalau beliau memang biasa pulang jam 5, jam setengah 6, sore itu masak lagi, asar itu kita masak lagi, siap makanan di tempat makan. Dampingi, kalau awak memang kanyang parik, dampingi suami awak tu. Mohon maaf bagi yang punya suami ya. Walaupun awak tak akan makan, mendampingi suami makan itu pahala, karena itu bagian dari melayani. Kadang-kadang saat makan tu suami awak curhat, ada nak disabui. Hendak kadang-kadang kau makan seorang lah, ambil seorang dalam tudung, dalam kuali, dalam pariwa. Ancak makan di kadai saja. Dihidangkan, bapak mau makan apa, mau minum apa, pakai senyum lah tu, gratis lah teh botol. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Makanya sering terjadi suami-suami itu makan di luar itu ndak enak makan di rumah itu, ya karena mungkin pelayanan, servis lah gitu. Contoh, ini sonaku penasihat pada pengantin sonaku. Tapi tidak apa-apa bagi kita yang tua-tua ini yang sudah punya suami, tetap iya, jangan. Apalagi bapak-bapak, bapak aku kan laba umur gitu kan. Lagae ku sangai para lubana. Apalagi kalau umur 60, 62, ndak lama lah itu 2 tahun itu. Mati itu mah. Iya, kalau 63 kan dah lama berbakti itu. Jangan sampai mendongkol. Beliau makan seorang, mendongkol hati beliau. Awak ada tapi menonton saya. Contoh kayak gitulah. Nyampang meninggal dalam itu.
Ini ada syaratnya 4 itu, perempuan itu masuk surga. Salah satunya redha suami. Kalau redha suami, dakhlatil jannah. Kalau suami murka, kan bahaya. Nah, itu contohnya. Jadi redhonya anak bagi orang tua, redhonya istri bagi suami. Makanya Nabi menyatakan, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Begitu. Karena dosa-dosa istri itu ditanggung suami. Kalau ibu tidak pakai jilbab keluar, suami ibu berdosa. Dayus namanya itu. Dayus itu bukan yang pajak itu doh. Yang pajak itu siapa tahu? Ya. Dayus itu artinya membiarkan kemaksiatan berada di rumah tangganya, baik bagi istri ataupun anak gadisnya. Kalau ibu tidak sholat, suami ibu berdosa. Di samping ibu berdosa, suami kanai. Tapi kalau suami yang tidak sholat, suami saja yang berdosa, istri tidak ada masalah. Itu hebatnya. Jadi ibu-ibu tu luar biasa. Makanya tidak boleh melawan ke suami itu. Berdosa kadang penghalang masuk surga. Salah satunya durhaka pada suami. Jadi makanya zalim tidak boleh. Zalim terhadap anak. Makanya setiap sesuatu ambillah musyawarah dengan anak. Tidak boleh awak otoriter. Nyikolan anak, membalian anak mungkin tas, membalian anak buku, membalian anak pensil, bau nyo. Kan nyo kau makai. Anak mau beli buku yang mana? Silakan pilih. Nyeko mas. Beli baju nan cocok je nyo. Sekolah kayak gitu. Kadang-kadang kan nang kasih sekolah kan orang gaya. Akhirnya anak terpaksa. Beliau 3 bulan, 4 bulan, nyo keluar. Ndak nyoba ulah situ. Banyak kejadian seperti itu. Banyak. Akhirnya pindah. Baulah lah situ. Pindah lo, baulah lah situ. Jadi bawa anak tu. Kita seperti itu, Bapak Ibu. Kau silakan cari pantau perkembangannya bah. Kau celai. Hati budi rumah baru sampaian. Mana yang ke-7 nan sabanya itu tadi ada 3, 2 4. Mana yang ke-7 di abang, mana yang ke-7 di udah. Nah, kalau panggil siapa karena awak. Awak situ salah buya. Masalahnya. Kalau siko bah. Kalau situ bah. Memang rancak menurut awak, bagi anak belum tentu. Gitu caranya Bapak Ibu. Jadi supaya anak itu dia konsen dalam nimba ilmu di sana. Kalau di sikoko lawak cali ada puntung rokok di dalam mes batu. Kalau ndak ustaz merokok, santri merokok. Gitu ya. Abang ndak mau doh. Situ bah. Siko salah. Ini nak sekolah. Silakan. Alhamdulillah selesai kan? Gitu caranya. Jadi tidak boleh kita zalim. Membeli sesuatu kayak gitu juga. Yang penting kalau dalam agama itu musyawarah. Anak musyawarah. Wasyawirum fil amri. Musyawarah dalam satu urusan. Jadi intinya di sini pada hadis yang kedua ini adalah zalim sangat membahayakan bagi seseorang tersebut. Termasuk pada orang lain. Apalagi kalau kezaliman pemimpin terhadap rakyat, itu sangat luar biasa itu. Bara rakyat yang dizalimi itu nanti di akhirat akan dibalas. Allah itu maha adil. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang ketiganya yaitunya tentang bahaya sifat munafik. Jadi ada hasad, zalim, munafik sekarang. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah
beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda munafik itu ada 3 kata Rasul. Jadi cari saya tandonyo, ndak perlu. Ini hadis ini udah populer itu, udah sering disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi lihat saja tandanya, dan kita ndak perlu menuduh-nuduh orang munafik. Kalau ada tandonyo dia munafik, kalau ndak. Nah itu saja. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia selalu dusta. Baduto. Kalau ndak kasadualah separuh, atau banyak duto daripada benar. Nah, kadang-kadang setiap mengecek duto sadolah ampo sadolah dan nombone jelah do. Ada manusia yang kayak gitu. Karena memang hobinya kayak itu. Ya, hobinya duto. Maka ingat, satu dusta dia akan membuat dusta kedua untuk menutup dusta yang pertama. Biasanya kayak gitu. Dusta yang kedua dia akan berdusta lagi menutup dusta yang ketiga. Dusta yang 1, 2, 3 akan dusta lagi menutup dusta yang keempat, yang ketiganya itu. Begitu terus. Hati-hati itu. Akhirnya dutuhlah baunggu saya. Ini yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang lain, bahwa kata Nabi, siapa yang selalu berdusta dan berbohong, maka dia akan ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta atau pembohong. Hati-hati. Bahkan nanti bisa dia bohong permanen. Akhirnya orang tak percaya juga lah dah. Idza hadatsa kadzaba, itu tanda yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berwa'ad, berjanji, janji mani, dia akhlafa, dia mengingkarinya. Kau pemilu kada kek lah kau. Encak awak berjale-jale saja. Dan itu kan tak perlu ditutupi. Kalau ada yang kriteria ini, dia munafik. Bila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia berjanji, dia akhlafah, mengingkarinya. Lah 26 janji, nyu mencingenge baru. Contoh kayak gitulah. Itu munafik tulen itu. Bukan munafik lain, munafik tulen. Munafik itu asfali minan nar, neraka tempat duduknya nanti. Kemudian wa izatu mina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Hati-hati. Jadi menjadi pemimpin itu tidak mudah loh. Bare sakare angok di neraka, sawalah kaki di neraka. Kalau tidak usah dibuat janji. Tua. Atau janji itu tidak usah banyak anak. Syik je lama. Tidak dua. Nampak kok lain talok dia melakukan boleh. Silakan. Kalau tidak talok tidak usah. Apalagi kalau sudah pakai ini ya, Pak Ibu, baik Pak. Wallah. Ingat Bapak Ibu, dalam agama huruf qasam itu ada 3. Kata sumpah itu, tanda sumpah. Waw, ba, ta. Hati-hati itu. Huruf qasam itu kalau lah pakai wallah, demi Allah, wajib hukumnya. Ndak boleh ndak. Kalau ndak dilakukan dia dosa besar. Ismun kabir. Cobalah. Jadi pemimpin-pemimpin Islam yang muslim-muslimah itu menjadi pemimpin tolong janji itu tepati. Dalam Al-Quran banyak itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Kalau nyu ndak menepati janji ndak beriman. Kalau nyu menepati janji dia beriman. Iman
Ingat, iman itu bisa hilang kalau tidak menepati janji. Munafik dia. Barik itu. Jadi tidak mudah itu. Jadi kalau hadis ini ada 3 tanda orang munafik. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya kesepakatan para ulama. Jadi ulama sepakai sadonyo. Munafik itu bahaya. Kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa, munafik itu An-Nisa 142, 1, dia penipu Allah. Kemudian ria kepada manusia, malih salat, sedikit zikir. Itu munafik itu. Jadi kalau orang yang nama salat, dia munafik. Ria, dia munafik. An-Nisa 142, boleh saya lihat begitu. Sedikit dia zikir, munafik. Atau tidak nama zikir cialah ya. Bahkan dalam hadis yang lain, yang tidak datang solat subuh ke masjid, dia munafik. Karena solat subuh itu barik solat yang terberat bagi orang munafik. Yang terberat. Kalau solat, ya orang lalu. Kalau solat maghrib, solat isya, zuhur, asar, orang banyak. Engkau mencari lihat, bisa. No, itu dirancang-rancang, bacaan, tak apa itu doh. Kenapa? Yura'unan nas. Dia ria kepada manusia. Kalau subuh, si anak kamu mencari lihat hari malam. Apalagi kalau hari hujan. Patuhi lo. Orang sedang lalu baru. Badai kencang lo. Tiba di rumah sajinya. Tu hakul mu'min. Orang yang beriman yang sebenarnya. Maka kata Rasul kayak gitu. Tanda orang munafik itu cari salat subuh. Tapi mohon maaf ibu-ibu ya, beko jangan dituduh sur. Oh, kamu napi aja lere kau sedot apa? Ndak tiba subuh dah. Kau berang lah orang tu kawan kau. Cali aja lah. Kalau lah apa tu? Ayo tu mah. Hati-hati. Berat. Kalau di Minang menapi itu kan ada lah tu. Anggur angga, geliang amuah, nyamu anggur tapi indahnya menggeliang yo. Akan susah tu. Unjuk nananda babarikan tunjuk lurui kalengkiang bakai pape di luar ancuang di dalam manu kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Kain sarung jawab tapi musuh. Hati-hati itu. Orang munafik kata Rasul lebih bahaya daripada orang kafir. Batu nyop punya mata pedang dua. Ndak dapat suwo jo kida jo sembah jo. Ndak dapat kapai kapulangnya santuang jo. Aduh, orang munafik ini bahaya. Apalagi kalau munafik dalam agama. Ini memang lama di muka awak. Oh, pandai banget minyak air. Ndak tanggung hebatnya doh. Di belakang agamanya otak-atik, nyoporak-porandahan. Hukum Islam nyo balik-balian, Al-Quran nyo dustai, suara azan nyo kecian, suara kemari banu wah. Atau menapik tulen tu. Contoh, kalau do kayak gitu mudah-mudahan tak do di Indonesia kok. Bahaya itu. Dan memang yang menghancurkan itu dulu di Aceh itu kan Islam kan hebat tuh. Masa sampai Mekah mah. Yang masuk ke situ tuh munafik. Ada seorang mualaf masuk Islam di Kader, pandai bahasa Arab, hafal Al-Quran, hafal hadis, pai haji, pai umroh, menjadi ulama besar. Pandapeknya didengarkan, fatwahnya diambil, dikirim ke sana. Snok kronye. Munafik itu. Kan di tangan dia hancurnya ini. Bacalah itu hancurnya Aceh itu. Snok akronya Belanda dia itu, dia mualaf itu. Tapi dia ulama besar saat itu. Pendapatnya diakui.
Dia kagum, hafiz Al-Quran, hafizul hadis. Munafik itu bahaya. Itu namanya musuh. Musuh. Dia sama dengan kita, seagama. Seagama Jawa. Tapi Islamnya porak-poranda kan. Hukum Islam tuh dijual. Agama itu dihilangkan dengan berbagai cara. Cari model pendidikan kini kok. Peta pendidikan kini kok. Siapa yang apa tuh? Menteri Pendidikan. Nah, kalau memang itu dibuat, munafik itu. Hati-hati. KTP dimain-mainkan. Begitulah. Kita akan menyampaikan apa adanya. Kalau ingin mencari, silakan buka kitab Bulughul Maram. Hadisnya ini ada nih. Yang ke 1528. Nah, hadis itu udah populer. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi bahaya munafik adalah sangat luar biasa, dan awak harus waspada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena munafik adalah Allah akan nanti memberikan balasan bagi orang-orang tersebut. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh? Kita lagi kita selesai. Jadi udah 3 hadis kita sampaikan tentang masalah dengki, hasad. Kemudian termasuk juga tadi adalah zalim. Kemudian yang ketiga sekarang adalah masalah munafik. Dan kita berharap semoga munafik-munafik tidak berkeliaran, tidak berserakan di negara kita ini. Jadilah orang yang jujur. Ya itu. Ya, sekarang sudah banyak itu. Boleh, tidak ada masalah. Di jalan-jalan sudah manis, senyum, visi dan misi. Ya janji-janji, inilah saya, pilihlah saya. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Tapi ukuah bayang-bayang. Kalau talo awak andaikan awak tapi lihat, jalankan amanah. Janji itu jalankan. Yo, kalau ndak usah. Yang mampu kita, yang mampu. Kalau ndak mampu, ndak usah aja. Makanya jangan yang sulit. Janji itu akan digratiskan seluruh pendidikan yang ada di Kota Padang ini. Kata lo. Kalau letak lo ndak ada, di mana datangkan sumbernya. Nah, itu caranya. Kalau memang nampak jalan keluarnya, itu lebih bagus. Pendidikan itu sangat penting sekali, menentukan. Pendidikan agama itu dua itu sangat menentukan. Kalau tidak ada pendidikan, maka akan buta generasi-generasi Islam ini. Makanya pendidikan itu perlu. Kalau untuk zaman kini, jangan terlalu banyak berharap kepada orang lain, Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak. Mulai dari diri awak. Yang awak bisa awak lakukan di rumah. Didik anak awak. Ajarnya hadis, ajarnya Al-Quran, bacaan kitab syirah, baca buku-buku agama. Kita kayak gitu di rumah. Kau buku buya baca, kau kitab hadis baca. Jangan sakit awak menjadi ustaz, orang lah salah sadolah ya. Ini kan banyak mensukum bid'ah-bid'ahan tuh. Tu bid'ah, tu salah, tu bid'ah, tu salah. Bantu inyo sana bantu. Kadang-kadang suruh gogo untuk inyo punyanya seorang lah pakai. Aduh tuh. Baru selesai S1 baru udah tanggung loh. Orang lah guru besar, tidak ada seperti itu. Nah, jadi sangat penting sekali. Sampaikan, kan di rumah. Ambo masih takana dulu, jo aye ambo dulu kalau di kampung aye, kalau kini nenek ya. Nah, aye ambo dulu kan mama lalo anawak tu baca itu tuh. Bakaba kalau di kampung namanya itu. Sampai wak takalo. Kadang-kadang dongeng sebagai. Tapi ada batuhnya bagai. Cerita-cerita ini segala macamnya. Awak kini anak awak lalu kan juga apa?
Jago lalu manja ape, kalau lo jual ape. Akhirnya pangan anak cucu itulah di ape saja dulu. Maka ndak ada pendidikan tu. Kadang-kadang anak ndak mengaji begitu. Batu nyomain ape di rumah. Ape itu racun, lebih bahaya daripada narkoba. Kecanduan namanya tu, ketergantungan. Narkoba di Bali dulu kan, ape di tangannya. Makanya penting Bapak Ibu, kontrol anak-anak awak, jangan terlalu berlebihan dengan handphone itu. Daring dulu dari yang gini ada dulu, perlu dah. Kita tidak ada ngasih handphone sama anak. Kalau memang sudah keperluan dia, baru ke Patang balian baru. Karena mau ke Mesir katanya, ke Al Azhar, baru balian. Tidak. Jadi penting, hati-hati. Munafik sangat membahayakan terhadap, apalagi terhadap kita. Nah, jangan kodape hendaknya jangan sampai orang-orang munafik yang menguasai kita. Jadi duduklah di parlemen itu orang-orang jujur, orang-orang yang adil, yang amanah. Karena itu sangat membawa kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang munafik itu dia hawa nafsu saja yang diutamakannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sudah 3 tadi ciri karakter atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dalam hadis ini yang populer ini, maka jangan sampai kita memiliki sifat itu. Dan kalau seandainya memang ada orang-orang yang di sekitar kita yang memiliki sifat munafik itu, hindarkan saja. Kalau di zaman sahabat dulu itu diperangi itu, kan itu musuh Islam. Baik, karena waktu Isya kita sudah masuk, sudah 3 hadis kita sampaikan, dan ini adalah sebagai menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berbuat kebaikan agar kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.